Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwata illa billah. Bu Tati boleh koordinasi dengan yang pengaspalan. Kalau aspal sudah sampai ke depan, motor ini bisa keluar enggak gitu. Jadi kalau motor nggak bisa keluar, kita antisipasi dari sekarang parkirnya di lapangan parkir MP Aliyah. Tapi kalau bisa nggak usah di sini aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kasihi ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nubala, para asatidzah, kemudian tamu kita yang terhormat. Semoga pertemuan kita sore hari ini penuh dengan barokah, kasih sayang, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, karena kita dipertemukan oleh Allah, kita diberikan izin oleh Allah, ditarik oleh Allah dalam kajian untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, hadis-hadis Rasulullah yang mulia. Maka mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh begitu, nggak apa-apa, aman ya, alhamdulillah. Bagian dari sesuatu yang dimudahkan oleh Allah buat kita semua. Ibu, hari ini kita akan lanjut syarahnya Maqasid al-Asna fi Sahih Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali, yaitu Asmaul Husna yang ke-51, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyahid. Asyahid artinya Allah yang maha menyaksikan, Allah yang hadir. Yarji'u ma'nahu ilal alim ma'a khususan idhafah. Fa inna Allah azza wa jal alimul ghaibi wasyahadah. Sesungguhnya Allah yang maha gagah, yang maha agung, mengetahui baik yang gaib maupun yang kelihatan. Di sini asyahid itu memiliki 3 makna ya Bu ya. Pertama, tadi maknanya Allah yang maha menyaksikan. Yang pertama yaitu kalau Allah maha menyaksikan, maka di situ Allah hadir. Yang kedua, kalau Allah hadir, Allah melihat. Kalau Allah melihat, Allah pun maha mendengar. Jadi makna asyahid, Allah maha menyaksikan, Allah melihat, hadir secara langsung, melihat secara langsung, dan mendengar secara langsung apa yang kita lakukan. Maka di sini disebut Allah itu asyahid, maha menyaksikan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 98, Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah itu menyaksikan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ibu niat dari rumah mau ngaji, Allah mendengar, Allah melihat, Allah menyaksikan. Ibu jalan dari rumah, Allah melihat, Allah mendengar. Ibu masuk ke kajian majelis ilmu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah hadir menyaksikan. Karena ditatap oleh Allah, maka benar kata Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang meniti jalan menuju surga, ya.
Karena ditatap oleh Allah. Sesuatu yang ditatap oleh Allah yang mulia nilainya itu pasti bernilai, Bu. Itu maksudnya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Mengapa manusia masih mengharapkan penilaian daripada manusia yang lain? Bukankah cukup aku yang melihat pekerjaan kalian? Kenapa sih kata Allah begini, Bu, ke kita? Negor sama kita. Kalau kita berbuat sesuatu, kadang-kadang kan kita suka pengennya di orang lain melihat kita soleh. Orang lain melihat kita dermawan. Orang lain melihat kita rajin. Suami pengen melihat kita istri yang Kenapa? Kata Allah, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kenapa sih kamu tuh pengennya dilihat oleh orang lain bagus? Enggak cukup dilihat oleh aku sendiri, kata Allah. Jadi jangan berharap meminta pujian, apa namanya lagi? Kata-kata penghargaan dari orang lain. Kata Allah, cukup dari aku. Kalau kalian meminta penghargaan dari orang lain, kalau kita udah soleh, nggak dibilang soleh, apa yang terjadi, Bu? Sakit hati. Suami nggak menghargai jerih payah kita. Udah banting tulang ngurus anak, udah memperhatikan dia. Salah dikit dibilang istri nggak tahu diri. Marah nggak, Bu? Marah. Tapi apa kata Allah? Awalam yakfi bi rabbika. Enggak cukupkah aku yang melihat kalian, kata Allah. Tubuh kalau tauhid kita bagus tinggi, kalau makrifah kita kepada Allah itu benar, hidup kita itu akan bahagia, enggak banyak sakit hati. Kenapa? Kita penilaiannya, penghargaannya, kemuliaannya hanya ingin dilihat oleh Allah. Tapi kenapa kita kebalik? Lebih banyak pengen dihargai, pengen dinilai, pengen didukung oleh manusia. Coba kita lari sekarang kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, Bu, otomatis nanti Allah akan membuat hati seseorang sayang dengan kita. Kalau kita larinya kepada Allah, otomatis Allah memberikan rasa kepada orang itu untuk mendukung kita. Tapi kebanyakan manusia dibalik. Manusia itu lari ke Allah, dekat ke, akhirnya hidupnya aut-autan, berantakan, banyak sakit hati, tidak merasa puas karena penilaiannya manusia. Kenapa Allah menghadirkan sifat asyahid kepada kita? Supaya kita mencontoh, supaya kita memakai nama ini ke dalam kalbu kita, masukkan ke dalam jantung kita, hati kita, jiwa kita, kita pakai, maka Allah akan hadir di dalam kalbu kita. Kalau Allah sudah hadir di sini, Bu, gak banyak sakit hati hidup kita. Kenapa? Allah punya sifat asyahid. Pakai sifat ini, pegang teguh, pegang utuh. Jangan kadang dipegang, iyalah yang penting mah Allah yang menilai saya. Sorenya ganti lagi. Sebel deh sama si Anu. Kesel, sakit hati. Ini anak. Kenapa? Lepas asyahidnya. Tadi mah habis ngaji baru dipegang. Nanti besok lepas lagi. Karena gak rajin ngajinya. Kalau rajin kan dikuatkan terus. Dikuatkan terus. Nah, kita lanjut ya. Jadi artinya Allah menyaksikan perbuatan taat kita dan Allah menyaksikan perbuatan maksiat kita. Ibu, jangan begini, Bu. Kita mah ya, kalau lagi taat aja, dapat pahala banyak. Nanti Allah akan ganti. Barang siapa membaca sholawat 1 kali, sallallahu alaiha wisra asyara hasanah, Allah akan ganti 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, Allah akan hapuskan segala 10 kali kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah akan angkat dia ke derajat yang
yang tinggi 10 kali derajat diangkat oleh Allah. Kalau lagi berbuat baik ingatnya pahala. Tapi kalau lagi marah-marah, lagi egonya keluar, lagi dendam, lagi irinya nggak ingat Allah. Harusnya kalau orang punya sifat asyahid, baik ketika dia taat kepada Allah, dia ingat Allah. Ketika dia berbuat yang tidak disukai oleh Allah, dia pun ingat. Kenapa ingat Allah? Karena Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Kenapa sih orang banyak berbuat maksiat, Bu? Kenapa sih kita kok tergelincir gitu ya? Salah lagi, salah lagi. Karena musyahadahnya kepada Allah lemah. Ada tingkatan dalam tasawuf itu ya, Bu ya. Sebelum dia muqarabah, sebelum dia musyahadah, dia muqarrabah dulu. Muqarrabahnya kurang dekat, jadi kurang merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau asyahid ini lebih dalam lagi, maka dia tingkatannya lebih tinggi, merasa selalu disaksikan oleh Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah juga hadir. Jadi semua sifat Allah yang hadirnya Allah, maha melihatnya Allah, mendengarnya Allah ada dalam kumpulan sifat asyahid gitu ya. Kemudian saya tidak akan berlama-lama. Kenapa? Karena waktu berjalan terus. Tadi sudah saya kasih, sudah biasa yang saya waktu jam 3:04. Nah, sekarang langsung aja. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nurul syahid? Orang-orang yang mendapatkan cahaya asyahid. Siapa dia dan bagaimana cara meraihnya? Nah, kata Allah dalam kitabnya Imam Al-Ghazali ini mengatakan bahwa orang yang mendapatkan nur syahid, orang ini isti'malu ma yuhmadu biqaulin wa fi'lin. Dia harus menggunakan sesuatu yang terpuji, yang beradab di hadapan Allah, Bu. Jadi kalau orang yang memiliki nur syahid, hidupnya ini, Bu, dia itu beradab kepada Allah. Beradab itu seperti apa, Bu? Beradab itu punya tata krama, punya akhlak yang baik. Kata beliau, kalau akhlak itu kan terbagi dua ya, Bu ya. Ada akhlak yang baik, namanya akhlak mahmudah. Kalau akhlak yang buruk namanya akhlak madmumah. Tapi kalau adab itu pasti baik katanya. Kalau adab pasti, dan adab lebih tinggi nilainya daripada akhlak. Maka ada kata para ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi kalaupun menurut ilmu tuh orang yang pintar tuh harus segini-gini. Tapi kalau orang pintar ketika berhadapan dengan orang tuanya, jangan dibawa kepintarannya, Bu. Jangan dibawa kekayaannya, jangan dibawa jabatannya. Ketika dia berhadapan dengan ibunya, ketika dia berhadapan dengan orang tua, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang harus dia hormati, jangan mentang-mentang dia berilmu, itu salah, itu nggak boleh begini, ini begini loh. Ibunya ditunjuk-tunjuk, ibunya salah. Nah, kalau beradab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki oleh seseorang tadi. Boleh dia menunjuk seseorang kalau salah, kalau bukan berhadapan dengan ibunya. Mungkin dia berhadapan dengan bawahannya. Jadi ketika seseorang punya nur syahid, dia itu harus punya adab kepada Allah. Ya, jadi bertingkah laku kepada Allah itu berbeda dengan bertingkah laku seperti saya dengan ibu-ibu di sini Majlis Taklim. Gitu. Kadang kita kan suka guyon. Kenapa di Mekah tadi yang guyon langsung dibalas? Kata Allah, kamu nggak punya adab di hadapan aku. Betul nggak? Kalau di hadapan Allah itu ada adab. Di Mekah, di Madinah itu harus pakai adab. Adab ditinggalkan, udah langsung dijewer sama Allah. Nggak beradab. Jangankan sama Allah, Bu, sama presiden kita. Ibu kalau kita sama teman guyon biasa aja.
Sama presiden, sopan gak guyon? Enggak sopan, kecuali presiden sama istrinya, sama anaknya, sama kita. Itu pun sama Allah begitu, Bu. Kita harus punya adab ya. Nah, adab yang pertama apa? Jadi adab terhadap Allah itu al-adabu ma'allahi ta'ala. Adab terhadap Allah ta'ala yang pertama ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Jadi kalau kalian beribadah kepada Allah itu harus ikhlas. Ikhlas itu bukhalaso. Apa namanya? Dia jernih. Ini air. Kalau air ini kita titikkan satu titik tinta hitam, mau nggak ibu minum? Nggak mau. Atau satu titik aja darah, dan warnanya akan berubah karena bukan air yang mukhlis lagi. Tapi kalau air ini tidak dicampuri apa-apa, baru kita mau minum ya. Betul nggak, Bu? Nah seperti ini saya contohkan ya. Alhamdulillah saya haus, Bu, makanya saya contohin. Belum minum soalnya saja dari tadi. Ini air khalis, air suci, bersih, jernih, Bu. Nah Allah ketika kita beribadah kepada Allah, Allah enggak mau ibadah kita bercampur. Niat kita pengen dipandang oleh Allah, pengen juga dipandang oleh manusia. Ketika ada orang sholat, kata di hari kiamat nanti, ketika ada orang sedekah, ketika ada orang yang berbakti di rumahnya kepada suaminya, dia datang menghadap Allah. Ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya melakukan ini karena Engkau. Kata Allah, Engkau melakukan itu karena aku dan karena suamimu, maka pergilah kamu kepada suamimu. Tubuh kita masak nih, saya ini biar nyenengin suami, biar nyenengin anak, Allahnya nggak ada sama sekali. Malah lebih banyak ke makhluknya daripada ke Allahnya. Itu Allah akan lempar amal-amal kita, nggak diterima sama Allah. Jadi makanya dari mulai habis bangun subuh itu, Bu, kemudian kita sholat subuh, kita zikir ya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau aku tuh bergantung kepada perbuatanku, nafsuku, tapi semuanya karena engkau, karena Allah. Ya Allah, jangan engkau tempelkan perbuatanku karena aku yang bisa, walaupun dengan satu sekedipan mata. Kenapa? Allah itu maha pencemburu, Bu. Maka kenapa di sini asyahid saya sampaikan seperti ini, supaya kita tahu bahwa karena Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah pencemburu, maka kita harus hati-hati dalam berbuat. Jadi kita bersedekah, berinfak. Ibu di list kita mau ngadain santunan, mau ngadain bansos murah. Alhamdulillah hari ini sudah dapat. Masya Allah luar biasa ya Allah, menggerakkan hati orang-orang hampir 13 juta, Bu. Yang itu baru hampir 9 juta. Itu baru datang saya 5 juta. Mudah-mudahan Allah mengganti amal semua infak ibadah Ibu, semua orang-orang yang donasi gitu. Jadi ketika kita bangga, oh saya sekian, itu dilempar, Bu, amal ibadah infak kita ke kita. Udah, buat kamu aja. Aku nggak mau, kata Allah. Tuh, kalau orang cemburu begitu kan. Nah ini, maka dalam hal berbuat sesuatu itu harus ikhlas. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ruang untuk ria kita mudah. Ruang kita sekarang Allah hadirkan mudah, Bu. Wah, jamaah kita mah ini. Saya kalau udah ngomong, alhamdulillah ya di majelis salim kita gini mudah. Itu kalau ada ria di dalam kalbu kita, itu nggak enak. Betul kata Bu Musya. Di dalam ini Allah tahu. Kamu tuh kalimatnya alhamdulillah, kalimatnya masya Allah, tapi yang aku lihat yang di dalam. Tapi sebetulnya yang di luar adalah cerminan tapi manusia bisa bermuka dua. Bisa mulutnya bilang alhamdulillah, bisa mulutnya bilang subhanallah, bisa mulutnya bilang
Masya Allah, tapi di sini ya masih keinginan untuk dipuji. Nah itu yang harus diistighfarkan. Karena jadi nggak ikhlas lagi perbuatan kita. Nah orang yang mendapatkan nur syahid berusaha hanya Allah yang jadi tumpuannya ketika dipuji oleh siapapun itu. Jadi hanya Allah. Kadang-kadang kita kalau habis WA ya, nih zaman sekarang nih, habis WA ngirim kok gak ada yang komen. Nah itu gak dihargai nih kita ya di keluarga, di grup. Nah kalau kita punya nur syahid Bu, yang penting saya share yang baik. Mau di komen terima kasih, mau di komen enggak terima kasih, enggak apa-apa. Orang saya niatnya karena Allah, itu yang kelihatan tuh kalau di WA group. Nah ya, kalau sholat, puasa itu mah lebih dalam lagi ya. Nah itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan nur syahid, yang tadi ikhlas ya Bu ya, yaitu mubadaratul insisalil awamir wajtina bin nawahi, menyegerakan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Contoh Ibu, kalau kita ditungguin sama kepala kantor kita pegawai contohnya, kerjakan yang ini. Ketika dia tungguin, males-malesan, apa dengan gesit Bu? Ditungguin nih, pasti gesit, ditungguin. Nah, ini Allah Bu yang nungguin. Allah melihat, Allah memandang, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Ketika Allah nyuruh kita sholat, cepet-cepetkah kita sholat? Atau ntar dulu lah ya Allah, kalau ada atasan nyuruh nih, ntar ya Pak Kepala, saya mau istirahat dulu, mau nonton dulu, dipecat nggak Bu? Dipecat. Nah ini Allah Bu, lebih tinggi lagi. Maka hidupkan tauhid kita mulai dari kita belajar Asmaul Husna. Supaya apa? Supaya mudah kita melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, orang takwa itu orang yang pemaaf. Maka kalau ada orang yang menyakiti kita, buru-buru maafin karena Allah melihat, menyaksikan. Tuh, kalau disuruh oleh Allah, buru-buru melakukan, buru-buru meninggalkan. Kalau itu haram. Kata Allah, kalau kamu udah punya uang, haji. Kalau kamu sudah punya rizki, umroh. Kalau kamu punya ini, bantu. Ini lagi ada mau santunan, mau lagi ada momen Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, mengeluarkan di bulan ini lebih dimuliakan daripada bulan-bulan yang tidak Muharram, tidak haram. Bulan yang diharamkan itu kan ada 4 ya Bu ya. Apa aja Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan selain ini kata Allah, ini bulan yang dimuliakan, mengeluarkan rizki yang kita lakukan, membaca Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak sholat, lebih banyak, kemudian kita banyak memaafkan orang lain, rasa kasih sayang kita tumbuhkan lebih banyak, itu mendapat kemuliaannya lebih banyak. Karena ini bulan yang suci, yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Allah, di dalam Al-Quran Allah, At-Tahrim ayat 8 ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau orang punya nur syahid, kalau bertobat dia tidak akan entarlah gitu. Kalau udah berbuat salah nih kita sama saudara kita Bu, jangan nunggu entarlah, kalau ketemu saya minta maafnya. Jangan, kata Allah. Kalau orang punya nur syahid, habis berbuat salah buru-buru minta maaf. Kalau ada yang berbuat salah ke kita, buru-buru ini enggak, saya mau maafin dia kalau dia minta maaf ke saya. Ada nggak yang begitu? Saya mau memaafkan dia kalau dia berbuat sesuatu yang menyenangkan saya. Nah ini berarti orang ini belum mendapatkan nur syahid. Yang selanjutnya nomor 3, orang yang mendapatkan nur syahid, hifzul jawari, menjaga anggota badannya dari pandangan Allah kalau emang itu memalukan. Sampai Abu Bakar Siddiq Bu, kalau mau masuk kamar mandi itu menutup mukanya. Tuh Abu Bakar Bu.
Kita kalau mau masuk kamar mandi kadang-kadang nggak pakai, udah aja tuh turun nyulan gitu ya. Abu Bakar aja pakai baju malu karena dia mau mengangkat auratnya. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Dia jaga. Nah kalau orang memilih itu hal yang boleh. Gimana kalau yang nggak boleh? Kita mah yang haram dilihat, yang haram didengar, yang haram dipegang, yang haram bu. Kalau yang halal boleh dipegang bu. Jangan salah sangka nanti pas pulang ke rumah dipegang sama suaminya, suaminya megang punya suaminya, nggak boleh, boleh bu itu mah. Yang haram yang nggak boleh. Tuh kalau di HP kan ada dilihat itu nggak boleh. Jaga anggota badan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sampai yang halal pun kalau itu hal-hal yang kurang pantas itu dijaga gitu ya bu ya. Lanjut, ini lebih cepat ya bu ya. Yang keempat, an-nasihatu lil khalqillah. Orang yang mendapatkan nur syahid, dia yakin Allah memiliki sifat asyahid, selalu menginginkan kebaikan bagi buat manusia. Walaupun apa yang kita inginkan tidak mungkin terjadi pada orang itu. Contoh teman kita sakit yang luar biasa bu, mungkin kanker stadium 4. Kata dokter dia divonis 3 bulan lagi meninggal. Kita selalu menginginkan sesuatu yang baik buat dia. Kita doakan, ya Allah semoga engkau sembuh. Ya Allah sembuhkan teman saya. Walaupun teman kita yang kita doakan tadi nggak mungkin sembuh bu, tapi kita menginginkan sesuatu yang baik buat dia. Nah, atau kita punya tetangga ngewarung. Ya Allah warungnya mudah-mudahan laku, berkah dan sebagainya. Yang baik-baik kita doain. Walaupun karena jualannya emang sedikit, nggak mungkin jadi orang kaya. Kita doain, ya Allah mudah-mudahan dengan dia punya warung jadi orang kaya, ya Allah. Kita pengen yang baik buat dia. Seperti kebaikan buat diri kita. Kata Allah, orang yang memiliki nur syahid, walaupun orang itu nggak bakalan kaya, tapi kita selalu mendoakan mereka kaya, mendoakan dia usahanya lancar. Kita melihat saudara kita, tetangga kita menginginkan mereka dalam kondisi sehat. Ya Allah berikan dia kesehatan, ya Allah jaga badannya supaya tidak terkena musibah. Berikan dia kesehatan, afiat, bisa beribadah dengan baik. Walaupun tiba-tiba dia dapat sakit, tapi kita selalu menginginkan hal yang baik ketika sahabat kita itu sehat. Maka ketika kita pulang kita berpelukan ya, semoga sehat, semoga baik, semoga diberikan panjang umur. Itu menandakan kita sedang sedang memegang, sedang mengaplikasikan sifat Allah asyahid. Ibu pertahankan itu bu, kalau lagi pulang saling mendoakan, saling kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang indah. Tapi jangan hanya di sini doang, di rumah, di tetangga. Nah itu ya bu ya. Pokoknya kalau orang udah ngaji, itu insya Allah penyakit hatinya itu makin terkikis. Semakin orang makrifat kepada Allah, semakin orang tinggi tauhidnya, maka semakin kecil maksiatnya kepada Allah. Kita lanjut yang kelima. Orang yang mendapatkan nur syahid, sukunil qalbi bidominillahi ta'ala. Tentramnya hati dengan jaminan yang dijamin oleh Allah. Kalau orang yakin dengan nur syahid, ibu yang punya rumah ngontrak enggak usah khawatir, enggak bisa kebayar, pasti akan kebayar. Yang punya yang punya kontrakan pasti kebayar. Yang punya rumah, insya Allah rumahnya itu akan terjaga. Yang punya anak, sekolah, kuliah, suami pekerjaannya kayaknya nggak mungkin deh ini. Bisa nggak sih saya menyekolahkan anak saya? Jangan berkecil hati. Kenapa? Kata Allah, orang yang memiliki nur syahid, dia akan tentram batinnya. Karena apa? Karena sebetulnya yang mencukupkan hidupnya itu bukan suami kita, bukan pekerjaan
pekerjaan suami kita, Bu. Bukan harta yang kita miliki, investasi dan sebagainya. Allah intinya. Jadi kalau orang punya nurul syahid, nggak khawatir lagi menghadapi kehidupan. Seberat apapun, sebesar apapun dana yang kita butuhkan, Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang penting yakin aja dengan nurul syahid ini. Yang keenam yaitu isti'sarul khauf. Apa ini? Khauf terhadap Allah, malu wal haya ilallah. Jadi dia ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Saya sudah menjelaskan tadi contohnya Abu Bakar ya Bu ya. Dia merasa malu dalam hal yang mubah aja dia malu, apalagi kalau itu hal yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Karena orang yang memiliki nurul syahid itu malunya Bu banyak. Malu ngapain? Malu maksiat kepada Allah. Malu meminta-minta kepada manusia. Harusnya mintanya kepada Allah. Malu untuk berkeluh kesah dengan manusia. Harusnya kepada Allah. Jadi malunya yang positif, bukan disuruh ceramah ke depan. Ayat muhadoroh, saya malu, bukan itu Bu. Disuruh minta tolong, malu, saya mah nggak bisa apa-apa. Itu sedang mengecilkan kehebatan Allah. Ya, yang mampu harus muhadoroh, yang nggak mampu nggak usah dipaksain, nanti pingsan. Lanjut, yang ketujuh. Yang ketujuh, dia selalu berbaik sangka terhadap Allah. Jadi apapun yang dihadirkan oleh Allah, dia selalu husnuzon. Jadi ketika dia dikasih kesusahan, karena dia selalu berhusnuzon kepada Allah, Ibu tetap dia sholat. Ini dikasih susah dikit, saya malas datang ke pengajian. Ngapain rumah saya dibongkar? Gak ngaji lagi ke sini Bu. Apa hubungannya? Katanya begitu Bu, rumahnya dibongkar, kamu lagi ngaji ke sini. Ada hubungannya katanya. Ya Allah, ini kan sedang memberikan makanan jiwa ya. Ini Allah yang sedang menghadirkan, sedang menarik kita ke jalan surganya Allah. Ini susah dikit, nggak mau datang ngaji. Dikasih ujian yang berat, nggak mau zikir lagi, nggak mau sholat lagi. Ngapain dong katanya? Karena dia suuzon sama Allah. Karena dia merasa hidupnya habislah, matilah. Padahal saya udah ibadah, saya udah infak, saya udah zikir, saya udah sholat. Disalahin Allah. Itulah kalau orang gak ngaji. Tapi kalau orang ngaji gak begitu Bu. Dia selalu berhusnuzon kepada Allah. Mau dia susah, mau dia senang, dia tetap sholat, dia tetap zikir, dia tetap tawadu dengan manusia. Kenapa? Karena apa yang dihadirkan Allah itu pasti baik. Nih keterangan yang selanjutnya di nomor 8. Saya buru-buru nih Bu ya, agak-agak cepat gitu. Yang ke-8 ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Nah, ketika dia dikasih ujian oleh Allah, padahal dia udah rajin sholat, udah rajin infak, udah rajin sedekah, udah rajin ngaji. Nah, kalau orang punya nurul syahid, dia ridho. Ya Allah, ini yang Kau hadirkan. Maka ketika dia punya kesusahan, Bu, nih gak punya duit buat bayar kontrakan, orang yang punya nurul syahid, maka dia akan curhat dulu sama Allah. Bukan curhat dulu sama teman. Aku belum bisa bayar ini, aku belum bisa bayar itu. Allah nah ditinggal. Orang yang punya nurul syahid, kata Imam Al-Ghazali, dia akan minta laporan dulu sama Allah. Ya Allah, saya kok susah ini, bagaimana ini ya Allah. Setelah itu dia menunggu apa yang harus dia lakukan. Jadi nanti begini Bu, kalau kita mendapatkan kesusahan, kalau kita ridho dengan apa yang dihadirkan oleh Allah, pertama jangan dulu berkeluh kesah dengan manusia. Ini lagi dihina, dihujat.
Atau mungkin ibu susah rizki, padahal kita lagi butuh besok. Pertama ambil air wudhu, kemudian sholat hajat, langsung curhat sama Allah. Ya Allah, ini bagaimana ya Allah. Kemudian jangan dulu datang ke manusia, Bu. Tunggu lintasan di hati kita. Kita nanti hadirnya ke siapa? Tunggu. Ini udah saya praktekkan, Bu. Tunggu kepada siapa kita harus datang. Ya Allah, saya minta tolong ini musababnya kepada siapa ya Allah. Nanti akan dihadirkan oleh Allah. Kalau saya di sini, Bu. Kalau saya di sini kan saya sebagai pendorong, memberikan motivasi. Kalau ada acara saya kan kalau mau melakukan suatu kegiatan, saya mohon dulu sama Allah. Ya Allah, ini mau ngadain acara ini. Saya minta ke siapa? Engkau hadirkan, engkau lembutkan hati orang-orang ini. Selalu ini dulu ke Allah gitu, Bu. Kalau ada anak bermasalah nih, kita enggak langsung, gimana sih anak kita ya? Aduh, enggak. Nah, baru ngobrol dengan suami. Jadi nanti obrolan kita ke suami akan dibimbing, akan diarahkan oleh Allah. Karena kita udah lapor dulu sama Allah, Bu. Allah yang maha mengetahui. Kemudian ketika kita dapat satu persoalan, Ibu, jangan dulu protes. Kenapa sih saya yang dikasih ya? Padahal kan saya sudah kayaknya baik. Saya udah sholatnya aja di bulan Muharram ini, wah. Puasanya saya lebih rajin daripada bulan-bulan biasa. Wah, saya padahal udah pergi haji. Enggak, ketika masalah itu hadir, ya Allah, saya terima masalah ini engkau hadirkan kepada aku. Pasti engkau memiliki maksud dan tujuan tertentu. Terima dulu, lapor dulu, baru menghubungi manusia. Kalau ketika kita dapat nikmat juga begitu, Bu. Jangan habis dapat duit 100 juta, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Jangan. Kenapa? Kalau orang dihadirkan oleh Allah nurus syahid, ketika dia lihat duit 100 juta, dia langsung, ini datangnya dari Allah. Kemudian dia minta pilihan. Ya Allah, uang ini supaya berkah, supaya manfaat, aku pergunakan untuk apa ya Allah? Ada nggak yang begitu, Bu? Enggak. Saya mau bikin ruko nih kayaknya. Masih ada tanah tuh yang kosong. Minta dulu, Bu, sama Allah. Nanti Allah yang membimbing kalau udah ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah. Nah, begitupun ketika kita dapat musibah, tiba-tiba kita sakit. Jangan langsung ngeluh, kenapa sih ini dengkul gitu ya. Terus ada teman, tahu gak sih, aku ini dengkul ini sakit. Kamu punya pengalaman gak pada diri? Ke Allahnya belum lapor. Akhirnya curcol sana, curcol sini. Curhat sana, curhat sini. Itu yang dengkul. Gimana kalau dia lagi masalah sama suaminya? Lebih bahaya lagi. Nah, minta sama Allah. Itulah adab-adab kepada Allah. Kalau kita dikasih taat oleh Allah, lagi taat nih, Bu. Kita harus punya adab kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa sholat malam. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa infak. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa zikir yang banyak. Lapor, Bu, sama Allah. Kemudian ucapkan alhamdulillah. Itulah orang yang punya adab kepada Allah. Karena dia melihat, karena dia yakin Allah menyaksikan perbuatan taat saya. Yang kedua, ketika kita dapat nikmat, kita pasti jadi orang yang bersyukur. Syukuri dulu, Bu. Dapat duit 100 juta tuh jangan langsung seneng, langsung ngomong ke suami, ngomong ke mertua, ngomong ke orang tua, ke Allahnya kagak. Nanti berantakan. Betul, Bu, berantakan. Enggak beradab kita kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar. Kan sabar dulu tuh, jangan langsung curcol sana sini. Makanya kalau orang yang punya nurus syahid selalu menerima apapun yang dihadirkan oleh Allah. Dan dia ketika dapat nikmat tidak lupa diri biasanya, Bu. Tidak bangga. Dan kalau dia dapat musibah, dia tidak terlalu terpuruk. Ya kelihatannya wajahnya biasa aja. Kamu kayaknya hidupnya nggak banyak masalah sih.
Ya iyalah, nggak masalah. Masalah aku curhatnya kepada Allah. Begitu Bu. Ngapain bilang ke manusia? Emang manusia bisa selesaiin masalah kita? Nah, setelah kita lapor ke Allah, jangan diam. Ridho itu maksudnya begitu. Jangan diam. Baru bergerak. Cari sebab musabab untuk menyelesaikan persoalan kita. Yaitu setelah mohon sama Allah, ya Allah saya harus kemana nih? Lagi punya hutang, lagi banyak hutang ya saya harus bayar. Ini jatuh tempo, kan bisa minjem ke sini. Kalau ke sini kan jadi baru. Ini ketutup. Ini contoh. Kalau lagi susah banget gitu Bu. Kepaksa. Nah begitu. Apa namanya? Curhatnya dulu sama Allah, nanti akan Allah hadirkan jawaban-jawabannya. Jangan diem aja udah ridho. Saya mah udah ridho lah hidup begini. Tapi usaha ya salah. Gak begitu Allah mengajarkannya. Kemudian yaitu tadi tiada mengadu selain kepada Allah. Kita lihat Rasulullah. Kita lihat orang yang punya memiliki nurus syahid. Rasulullah Bu ketika dilempar di Taif ya, dicaci maki, ngajak supaya orang masuk Islam, nggak ada yang mau. Apa ketika dicaci maki, dilempar, pelipisnya berdarah, giginya patah, ininya sobek-sobek Bu. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahanku. Tuh, ngadunya sama siapa Rasulullah? Padahal Bu, Jibril, malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal waktu itu, dia menawarkan, hai Muhammad, kalau mereka sudah durhaka kepadamu, aku enggak rela katanya. Aku akan timpakan ini gunung, aku akan hancurkan sehancur-hancurnya mereka. Rasulullah ngadu enggak Bu dengan kesakitannya kepada gunung tadi? Padahal dia bisa berbicara dengan Rasulullah si gunung itu. Rasulullah pun berbicara. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah memberikan hidayah. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Apa kata Rasulullah? Ketika dia tidak curhat kepada malaikat. Padahal malaikat bisa nyelesain masalahnya waktu itu. Kalau kita lagi marah, sih, iya, udah habisin aja kan gitu ya Bu ya. Kalau saya kali ya. Rasulullah enggak, dia enggak curhat ke malaikat. Jangan. Allahumma hdi qaumin. Semoga Allah menunjukkan dia nanti dapat hidayah. Kenapa dia begitu? Karena dia enggak tahu Jibril, malah Jibril dinasehatin, bukannya panas. Apa yang Allah keluhkan kepada Allah? Ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuat, Engkau maha menyaksikan, Engkau maha melihat. Tuh, apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang punya nurus syahid ini? Orang-orang yang tadinya menghina, mencaci, menyakiti Rasulullah, satu kampung masuk Islam semua. Taif masuk Islam semua, enggak ada yang tersisa satupun. Itu jadi negeri yang paling Islami mungkin waktu itu. Tidak ada orang kafirnya. Kenapa? Karena syahidnya, nurus syahidnya Rasulullah yang dimiliki oleh beliau. Nah, kemudian yang terakhir tadi udah ya Bu ya, yang 9 tiada mengadu. Hah? Oh, yang 8 ridho, yang 9 tidak mengadu selain kepada Allah. Berarti merhatiin ceramah saya. Alhamdulillah ya. Nah itu jadi udah ridho, nerima apapun yang dihadirkan Allah. Kemudian yang kesembilannya, kalau sudah ridho dia tidak curhat, tidak curcol sana sini, curhatnya sama Allah. Ketika kalau seandainya tidak ada solusinya, Bu Ustazah, saya udah curhat sama Allah masih pusing. Kata Allah, ambil ayat yang satunya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikr. Ahli zikir itu orang yang dekat kepada Allah. Lintasan kolbunya itu dia kuat. Bisa membantu menjawab persoalan kita. Jangan sembarangan kalau curhat sama teman, curhat sama ini, curhat grup ini, curhat. Belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah. Orang yang dekat sama Allah, orang yang memiliki kemampuan pada bidangnya tersebut, maksudnya begitu Bu. Kan kalau bidang tersebut nih, kita punya masalah dengan anak nih.
datangi orang yang ya mungkin dia pintar parenting, psikologis ya, secara psikologis dia bisa gitu. Ini ya kita curhat sama apa? Ibu-ibu punten pedagangnya, dia mungkin sekolahnya juga nggak tinggi ya. Eh, Pedagang apa, kerjaannya di pasar. Aku tuh punya masalah dengan anak aku gini gini gini. Malah dia manas-manasin karena dia nggak ngerti. Coba datangi orang yang paham tentang masalah yang kita alami, tapi sebelumnya kita curhat dulu kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita curhat kepada Allah, tiba-tiba Allah menghadirkan solusinya dari jalan yang tidak terduga-duga. Tidak perlu harus curhat kepada manusia, tapi akan ada aja jalan keluarnya, Bu. Tapi kalaupun harus curhat kepada manusia, Allah akan membimbing, mengarahkan kepada orang yang pas di bidangnya. Yang terakhir, orang yang mendapatkan nurus syahid, al-farah bifadlillah bihidmatillah. Orang yang merasa farah itu bahagia, bersyukur, senang dengan apa yang dihadirkan oleh Allah, keutamaan. Jadi kalau kita dapat anugerah, kok saya kayaknya dimudahkan ya berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, atau baca sholawat banyak ya Bu Mus ya. Bu Mus alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ketika di Madinah bisa bersolawat dengan banyak dan sebagainya. Di situ ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Kita mensyukuri nikmat Allah yang kita bisa berzikir tadi Bu. Saya bisa alhamdulillah bisa bangun malam. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tanamkan di dalam sini. Kenapa? Karena Allah sedang menyaksikan syukur kita. Allah sedang melihat untayan-untayan terima kasih kita kepada Allah. Terus apa yang Allah janjikan kepada orang yang menyenangkan hati Allah? Ini pakai bahasa kita ya, menyenangkan hati Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, merasa senang dengan pemberianku, kan kita rajin ibadah, contohnya bisa bangun malam, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kok Allahnya alhamdulillah, bukan bangga. Saya bisa bangun malam, keren. Teman-temanku belum tentu tuh bangun jam 2. Itu Allah malah benci. Malah kita, ya Allah alhamdulillah aku bisa bangun jam sekian. Alhamdulillah aku bisa baca Quran ya Allah. Itu nanti akan Allah tingkatkan lagi pemberian karunia-karunia-Nya kepada kita. Nah, orang yang memiliki nurus syahid, maka dia akan melakukan hal-hal yang sesuatu yang adab-adaban di hadapan Allah seperti itu, Bu. Ibu bisa rajin ngaji ke sini seminggu 3 kali. Dengan jumlah yang sama, istiqomah. Saya bersyukur kepada Allah, Ibu istiqomah. Paling yang enggak itu karena ada uzur ya, 3 atau 4 orang ya. Biasanya segini terus ya di hari Selasa Rabu juga. Kita bersyukur Bu kepada Allah, tapi bukan merasa senang bangga dengan diri kita, enggak. Saya kok bisa ya datang ya? Kok bisa seminggu sekali aja pada males. Jangan begitu Bu. Ya Allah alhamdulillah ini karunia Engkau ya Allah yang Kau hadirkan pada saya. Karunia Engkau yang Kau hadirkan pada jamaah ini. Kalau kita lari dari nurus syahid ini, merasa bangga dengan kemampuan diri kita, nanti Allah akan tinggalkan kita. Yakin, nanti Allah akan tinggalkan kita. Kenapa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mengakui ini anugerah dari Allah, ini rizki dari Allah, maka lihat nih azab aku akan datang. Jadi ibu kalau sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk datang ke kajian, ya, untuk bisa datang ke kajian, ibu ucapin alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku bisa datang ya Allah. Semoga Engkau makin menguatkan aku untuk bisa hadir di kajian. Tapi kalau gini, udah alhamdulillah besoknya, hari ini nggak datang dulu deh. Oh apalagi? Kata Allah, kamu udah dikasih kemampuan oleh aku. Ya, Allah kan yang memberikan karunia kemampuan. Udah gitu nggak dihargai kemampuan itu Bu. Besoknya malas lagi datang. Nanti Allah tunggu azab aku. Allah nanti akan bikin pelintir di mana aja caranya. Karena ini sudah jam 4, semoga kita sekali lagi menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki nurus syahid,
Dengan nurul syahid ini kita memiliki adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan perkuat kembali kajian tauhid kita di Selasa Rabu dengan kajian ma'rifatullah ya Bu ya. Nah, ini hanya sebetulnya kalau tauhid yang ada di sini tuh masih sifatnya di luar. Kalau yang lebih dalam lagi kajian ma'rifatullahnya di Selasa Rabu ya Bu ya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu semua, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Semoga Allah selalu menjaga kita dari sesuatu yang tidak Allah sukai, yang tidak Allah ridhai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon keikhlasannya, mohon kesabarannya, mohon sedikit